Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya sebongkah logam yang super padat itu bisa disulap jadi mesin yang luar biasa rumit? Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah keajaiban industri yang usianya udah ngelewatin 5.000 tahun. Yap, kita bakal ngomongin soal proses pengecoran logam. Jadi, pertanyaannya gini, gimana tepatnya kita ngubah logam padat jadi komponen mekanis yang kompleks? Ini tuh tantangan paling mendasar di dunia manufaktur. Maksud saya, bayangin aja, kita harus ngebentuk cairan logam yang suhunya benar-benar ekstrim, jadi sebuah komponen yang nggak cuma rumit, tapi juga butuh presisi tingkat tinggi. Gak gampang kan? Oke, coba kita lihat hasil akhirnya dulu biar lebih kebayang. Di satu sisi ada velg mobil diecast yang super kokoh. Dan di sisi lain, komponen baja tahan karat yang detailnya luar biasa. Ini bukan cuma sekedar bongkahan besi, teman-teman. Ini adalah mahakarya presisi yang ngebangun dunia modern kita. Mulai dari mobil yang kita pakai tiap hari, sampai pesawat tempur di atas sana. Biar gampang, ini peta jalan kita buat ke depannya. Pertama, kita bahas cara ngebentuk logam cair. Kedua, soal pengecoran pasir yang jadi andalan. Ketiga, pola permanen presisi. Keempat, trik pola menghilang. Dan terakhir, kita intip masa depan dari dunia pengecoran. Oke, masuk ke bagian pertama, membentuk logam cair. Sebuah seni yang udah berumur 5.000 tahun. Kalau dipikir-pikir, proses pengecoran tuh mirip banget sama bikin kue, tapi suhunya ekstrim banget. Logam cair dituang ke dalam cetakan yang resepnya udah diatur khusus. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, manusia pertama kali ngecor tembaga pakai cetakan batu. Terus, lompat jauh ke tahun 1940-an, kita nemuin proses cetakan cangkang buat dapetin presisi. Nah, kalau sekarang, kita udah pakai perangkat lunak canggih buat ngeprediksi dan ngilangin cacat, bahkan sebelum logam cairnya dituang. Benar-benar seni kuno yang berevolusi jadi teknologi mutakhir, kan? Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu dua kategori cetakan yang paling krusial. Pertama, ada cetakan sekali pakai. Sesuai namanya, cetakan ini harus dihancurin dulu biar kita bisa ngeluarin hasil corannya. Kedua, cetakan permanen. Kalau yang ini biasanya terbuat dari logam khusus yang tahan panas banget dan bisa dipakai berkali-kali. Pilihan antara dua ini tuh mutlak banget, karena bakal nentuin seluruh proses manufaktur yang kita pakai nantinya. Masuk ke bagian kedua, pengocoran pasir. Ini dia nih, sang pekerja keras di industri kita. Kalian mungkin mikir, hari gini masih pakai pasir. Kenapa? Faktanya, Tiongkok aja bisa produksi sekitar 45 juta metrik ton per tahun pakai metode ini. Saking logisnya alur kerjanya. Jadi gini prosesnya. Pertama, letakkan pola di dalam pasir. Kedua, pasang sistem gerbang buat saluran masuknya. Ketiga, cabut polanya biar ada ruang kosong, terus tuang logam cairnya ke situ. Keempat, tunggu sampai dingin dan memadat. Dan terakhir, tinggal pecahin aja cetakan pasirnya. Sesimpel dan sepraktis itu. Tapi jangan salah, yang namanya pasir pun punya resep yang beda-beda. Di satu sisi, ada cetakan pasir hijau. Ini yang murah meriah, bisa didaur ulang, dan cuma pakai campuran pasir, tanah liat, sama air. Di sisi lain, kita punya cetakan kotak dingin, yang pakai bahan pengikat kimia dari resin. Emang sih ini jauh lebih mahal, tapi dia ngasih jaminan keakuratan dimensi yang presisi banget buat komponen-komponen rumit. Kalau kita bedah anatomi cetakan pasir ini, strukturnya tuh cerdas banget. Ada semacam rangka penopang di luar, terus ada saluran utama biar gravitasi bisa narik cairan logam ke dalam rongga, terus ada saluran masuk, dan penyuplai cadangan logam buat ngakalin penyusutan pas lagi pendinginan. Tapi yang paling jenius menurut saya tuh penggunaan inti atau cores. Inti ini dimasukin ke dalam rongga pasir buat nyiptain ruang kosong di dalam logamnya nangki. Tanpa trik simple ini, mustahil banget kita bisa bikin blok mesin mobil yang berongga buat kalian. Lanjut ke bagian ketiga, pola permanen presisi. Ini buat dapetin hasil yang jauh lebih mulus. Pasir emang oke banget, tapi gimana kalau kita butuh hasil permukaan yang mulus tanpa harus repot-repot moles lagi? Disinilah proses pencetakan cangkang alias shell molding masuk sebagai peningkat kualitas pertama kita. Jadi bukannya pakai tumpukan pasir basah yang tebal, kita manasin sebuah pola, terus kita lapisin pakai pasir halus yang dicampur sedikit resin thermosetting. Panasnya bakal bereaksi sama resin, ngebentuk lapisan cangkang kaku tipis yang kuat banget. Hasil akhirnya, komponen yang ringan tapi ukurannya benar-benar akurat dan presisi. Pastinya kita nggak cuma mentok di pasir aja ya, kita bisa pakai cetakan plester buat hasil permukaan yang mulus sempurna. Sayangnya, plester ini nggak tahan suhu ekstrim, jadi cuma cocok buat logam kayak aluminium atau seng.
Nah, kalau kalian mau ngecor baja beralloy atau baja perkakas yang suhunya super panas, kalian wajib pakai cetakan keramik yang tahan suhu tinggi. Pada intinya sih, seberapa ekstrem titik leleh logam kalian, itulah yang bakal nentuin material cetakan apa yang harus dipakai. Sebelum lanjut, ada satu konsep esensial yang harus kalian tahu. Pola sekali pakai. Ingat kan, tadi kita harus nyabut pola dari pasir sebelum nuang logam? Nah, di metode ini, polanya dibiarin aja di dalam. Kenapa? Karena polanya dibuat dari busa atau lilin. Jadi pas logam cair yang luar biasa panas itu dituang, polanya bakal langsung hancur, menguap, atau meleleh seketika. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, trik pola menghilang. Ini nih, sihir industri di suhu ekstrem. Jujur aja, proses industri yang satu ini benar-benar mirip pertunjukan sulap. Coba bayangin, kalian punya bentuk blok mesin yang rumit, tapi terbuat dari semacam styrofoam. Busa itu dilapisi lumper tahan panas, dikubur di dalam pasir gembur, terus boom, logam cair langsung dituang ke atasnya. Panasnya logam itu seketika nguapin polimer busa dan otomatis ngisi ruang kosong yang ditinggalin. Yang bikin melongo, trik loss foam ini bikin kita nggak perlu lagi capek-capek ngatur garis sambungan atau ngerakit inti cetakan pasir secara manual. Bener-bener revolusioner. Nah, coba lihat wujud mentah dari blok mesin kapal Mercury Marine ini. Kelihatan kan betapa rumitnya semua lekukan dan lubang-lubang internal di sana? Percaya atau enggak, itu semua tercipta cuma dalam satu kali proses tuang. Logamnya dengan sempurna memakan habis busa yang sebelumnya ada persis di posisi itu. Dan inilah hasil jadinya, mesin yang udah dirakit sempurna. Terus apa untungnya buat kita sebagai konsumen? Kenapa ini penting banget? Karena lewat trik sulap ini, 8 komponen beda yang tadinya harus diproduksi satu-satu berhasil digabungin jadi satu cetakan utuh. Dampaknya luar biasa. Berat mesin berkurang drastis, biaya produksi dipotong habis-habisan, dan efisiensinya jelas melesat tajam. Selain busa, ada variasi lain dari trik ini, yaitu metode lilin yang hilang, atau investment casting. Ini dia proses kuno berumur 5.000 tahun yang sempat saya singgung di awal. Jadi pola berbentuk pohon dari lilin dicelupin ke semacam adonan keramik, terus dipanasin sampai lilinnya meleleh keluar dan ninggalin cangkang kosong. Hebatnya, keajaiban kuno ini sampai sekarang masih rutin dipakai loh, terutama buat nyetak paduan logam bersuhu tinggi yang super presisi, kayak implan pengganti lutut buat medis atau komponen-komponen roket luar angkasa. Oke, kita tiba di bagian kelima, masa depan pengecoran. Waktunya ngebahas algoritma dan otomatisasi. Dunia pengecoran yang sekarang dan masa depan nggak lagi cuma identik sama pabrik kotor, abu, atau keringat pekerja. Lihat deh, lengan-lengan robot mekanis ini udah ngambil alih tugas bahaya menuang logam cair dari tangan manusia. Dan mereka ngelakuinnya dengan presisi matematis yang luar biasa. Ini bukan cuma soal nyelamatin nyawa dari risiko kecelakaan fatal akibat percikan cairan super panas, tapi otomatisasi ini juga ngejamin tiap tuangan punya kualitas seragam buat produksi massal. Dan inovasinya nggak berhenti di urusan mekanis aja. Ada banyak hal gila yang lagi dikembangin. Misalnya pengecoran busa bertekanan, atau yang lebih canggih lagi, ablasi cetakan. Jadi, sesaat setelah logam dituang ke pasir, ada pelarut cair yang disemprotin buat menghancurkan pasirnya secara terukur. Efeknya, logam dipaksa mendingin dengan kecepatan luar biasa, yang ngehasilin kekuatan struktur tanpa tanding. Apalagi, inovasi kayak gini sekarang dikawal sama software prediksi komputer yang bikin tingkat kegagalan nyaris 0%. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Sekarang aja, pabrik udah mulai pakai teknologi 3D printing buat nyetek cetakan pasir tanpa butuh pola fisik sama sekali. Terus, kira-kira gimana inovasi 3D printing ini bakal terus merevolusi fondasi seni ngecor yang udah bertahan 5.000 tahun ini? Apakah di dekade mendatang kita bisa secara harfiah ngeprint logam cair langsung ke bentuk akhir tanpa butuh proses ini semua? Ini tuh bener-bener tantangan eksplorasi teknologi yang keren banget buat kita pantau. Makasih banyak ya udah ngikutin pembahasan mendalam ini, dan saya harap kalian dapat wawasan baru soal keajaiban industri manufaktur modern kita.